Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santri Kobong 212 Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hari-hari yang harus dihindari untuk menikah, dalam kitab Qurratul Uyun. Gak perlu panjang lebar, yuk simak penjelasannya. Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari ketika memasuki pernikahan dalam nazamnya yang berbahar rajas. Tinggalkan hari Rabu dan jangan digunakan, jika hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan. Demikian pula tanggal 3, 5, dan 13, 25, 21, 24, serta 16. Di sini penazam menjelaskan, bahwa untuk memasuki pernikahan, hendaknya menghindari 8 hari tertentu, yaitu, hari Rabu terakhir dari setiap bulan. Karena ada hadits bahwa hari Rabu di akhir bulan selamanya adalah hari naas. Imam Suyuti menjelaskan di dalam kitab Jamius Sagir, bahwa hari-hari yang dimaksud adalah tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi ke-8 hari tersebut dalam melakukan hal-hal yang penting seperti nikah, bepergian, menggali sumur, menanam tanaman keras, dan lain-lain. Sebagai mana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang dinazamkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam bentuk Bahar Tawil sebagai berikut, jauhilah 7 hari dengan sempurna. Jangan memulai sesuatu dan jangan pergi. Jangan membeli pakaian baru atau perhiasan. Jangan menikahkan anak putri dan jangan menanam pohon. Jangan menggali sumur atau membeli rumah. Jangan bersahabat dengan raja dan hati-hatilah. Tanggal 3, 5, kemudian 13. Tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal 16. Pada tanggal 21, takutlah akan kejelekannya, begitu pula tanggal 24 dan 25. Setiap hari Rabu akhir bulan dan seluruh hari yang aku larang itu merupakan hari naas selamanya. Aku meriwayatkan semua keterangan ini dari samudera ilmu, yakni Ali bin Amil Mustafa, pemimpin umat. Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah ditanyakan kepada Nabi Muhammad tentang hari tersebut, beliau menjawab, hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan, Darun Natwah, guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi Muhammad. Begitu pula hari Selasa, telah ditanyakan kepada Nabi Muhammad dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah, karena pada hari itu Sayyidah Hawa mengeluarkan darah haid, hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya, Jirjis, Zakaria dan Yahya, juru sihir Raja Fir'aun, Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun, serta disembelihnya sapi Bani Israel. Karena alasan-alasan tersebut Nabi Muhammad dengan tegas mencegah melakukan cantuk pada hari Sabtu. Nabi bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah. Dan pada hari Sabtu neraka jahanam diciptakan. Allah memberikan kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah, serta Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Adapun tentang hari Rabu, pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad, dan beliau menjawab, hari Rabu adalah hari naas, di mana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Samud dan kaum Nabi Soleh. Dihancurkan. Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan, bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Menurut keterangan yang ada di dalam kitab Ina, pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal itu dapat mengakibatkan penyakit belang. Memang, ada sebagian ulama yang meragukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu. Di dalam kitab An-Nasihah ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, memotong kuku, cantuk, bepergian, dan sebagainya. Pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari-hari tersebut. Akan tetapi, Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik, tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan minyak dan melakukan cantuk pada hari Sabtu. Begitu pula bepergian dan melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya bahwa melakukan aktivitas pada hari-hari tertentu sebagai persoalan yang besar. Bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadis yang menerangkan hal itu. Ketika ditanya tentang tidak bolehnya melakukan beberapa pekerjaan seperti cukur, memotong kuku dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu, Ibnu Yunus menjawab, kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu.
Artinya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan diri. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut kebetulan sesuai dengan kehendak Allah. Syekh Khalil di dalam litbahnya Jami dengan nada keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan suatu amalan. Karena semua hari adalah milik Allah, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Imam Nawawi berkata, kesimpulannya, menjauhi hari Rabu karena keyakinan akan kejelekan yang merupakan kepercayaan ahli perbintangan hukumnya benar-benar garam. Sebab semua hari adalah milik Allah, tidak ada hari yang berbahaya dan tidak ada hari yang bermanfaat karena keadaan hari-hari itu sendiri. Menjauhi hari-hari yang lain juga tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dalam arti, bahwa melakukan seperti keterangan di atas, menghindari hari-hari tertentu, hanya didasarkan pada hadis dhaif. Sebagaimana dikemukakan oleh penyusun kitab An-Nasihah menyebutkan, bahwa sebagian ulama melakukan cantuk pada hari Rabu. Dalam tulisan lain pada hari Sabtu. Mereka tidak mengindahkan sabda Nabi, yang artinya, barang siapa melakukan cantuk pada hari Rabu, sebagian pada hari Sabtu, lalu dia terjangkiti penyakit belang, maka jangan menyesal, kecuali menyesali diri. Mereka menganggap hadis tersebut tidak sahih. Selang beberapa hari kemudian mereka terjangkiti penyakit belang. Kemudian sebagian dari mereka mimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu ia berkata kepada Nabi, namun beliau balik bertanya, apakah belum ada hadits yang datang kepadamu? Dia menjawab, ada tapi hadits itu tidak sahih. Maka Rasulullah bertanya, apakah belum cukup bagimu? Dia pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang aku bertaubat kepada Allah. Kemudian Nabi mendoakannya. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dia derita benar-benar telah hilang. Pengarang Syarah Ar-Risalah menambahkan sebagai berikut, sebaiknya hadits dhaif seperti itu diamalkan, tanpa memandang sahih atau tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum yang setaraf. Benar, hadits dhaif itu sebaiknya diamalkan. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka jangan sampai amal itu berhenti pada hari-hari tersebut. Bagaimana, apakah kalian penasaran dengan penjelasan tentang hari-hari yang harus dihindari untuk menikah? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari penjelasan tentang hari-hari yang harus dihindari untuk menikah. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari saya ini. Jangan lupa like dan subscribe sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.